Irak hajar Israel setelah berani ajak normalisasi. Zionis diludahi negara Saddam Hussein lagi. Israel rupanya tak ada malu dan beraninya kembali ajak Irak untuk normalisasi hubungan dengan rezim Zionis. Lantas, hal itu ditolak mentah-mentah oleh Irak. Irak bahkan dengan tegas mengatakan siapapun yang berhubungan baik dengan Israel di negaranya, maka berhak diadili bahkan bisa dijatuhi hukuman mati. Menyebut kata Israel saja adalah hal yang terlarang bagi seluruh warga di Irak. Tak hanya itu saja, Irak juga berani menghajar para tentara Israel di wilayah konflik di Palestina melalui tangan ragat yang mengirimkan beberapa pasukan Irak untuk melawan para penjajah Palestina yang semakin tidak tahu diri, apalagi dengan serangan terbarunya di Nablus yang bikin seluruh pasukan Muslim turun gunung menyerang rezim Zionis. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein kembali menegaskan penolakan negaranya untuk melakukan normalisasi hubungan dengan otoritas pendudukan Israel pada Senin kemarin. Fuad Hussein membantah laporan tentang normalisasi hubungan dengan Israel saat konferensi pers sekebalinya dari Washington. Middle East Monitor melaporkan Hussein juga membantah masalah ini diusulkan untuk dibahas dalam pertemuannya dengan pejabat senior Amerika saat dia berada di ibu kota Amerika Serikat. Kami belum mendengar dari blok politik tentang masalah normalisasi, dan jika itu pun terjadi, kami pasti akan menolaknya. Semua laporan itu palsu. Semua orang tahu situasi politik di Irak dan apa pilihan Irak. Sudah jelas bahwa masalah seperti itu tidak perlu diajukan, ujarnya. Mantap, Palestina balas serangan Israel dengan ratusan roket maha dahsyat. Gempar, jangan pernah anggap remeh perlawanan Palestina, bos. Meskipun dengan mudah Israel menyerang Palestina, hal itu juga menjadi mudah bagi Hamas dan pasukan lainnya untuk menyerang balik Israel. Semalam warga Israel dibuat lari berhamburan setelah serangan ratusan roket menghujani dan membawa petaka besar bagi para warga hingga tentara Israel, karena sangat tidak diduga jika roket-roket yang berjumlah ratusan itu akan menjadi senjata balasan bagi kekejaman si rezim Zionis. Dikabarkan ratusan tentara mengalami luka-luka, bahkan hingga tak tertolong dan menjadi korban di medan pertempuran tersebut. Bahkan beberapa fasilitas militer juga menjadi sasaran atas aksi balasan Palestina dengan peluncuran roket-roket yang ditembakkan dari jalur Gaza itu. Tak hanya Hamas yang melakukan serangan tersebut, dikabarkan juga jika kelompok Jihad Islam Palestina juga ikut serta dalam melakukan serangan balasan yang tak pernah terpikirkan bagi rezim Zionis tersebut. Kini kondisi Israel jadi tidak kondusif hingga pemerintah di sana meminta ribuan warganya untuk dievakuasi ke daerah-daerah yang lebih aman, menyusul terjadinya serangan lanjutan yang bisa membawa petaka ganda bagi Israel. Sementara itu, hal ini juga turut mengejutkan bagi para pemimpin di Israel, bahkan si Perdana Menterinya menjadi sasaran amukan massa karena sejak terpilihnya kembali Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel membuat kondisi Israel makin tak kondusif hingga menimbulkan perpecahan antar warga dan juga demonstrasi yang berkepanjangan yang tak berujung, ditambah lagi dengan adanya serangan balasan yang membuat jutaan warga Zionis dipastikan tak nyenyak tidur. Mencekam, akhirnya Israel diserang banyak negara yang membela Palestina. Kondisi Palestina terkini. Meskipun
Sudah tahun 2023 namun eskalasi di Israel masih memanas. Bahkan di Januari saja sudah terjadi ribuan serangan Israel pada Palestina. Hal itu membuat geram negara-negara lain, khususnya negara pendukung Palestina. Atas aksi semena-mena dan superior Israel tersebut, maka negara-negara pendukung Palestina seperti Turki, Korea Utara, Rusia, Iran, Irak, hingga Spanyol mengirimkan tentara dukungan artileri hingga bantuan sandang dan pangan bagi para warga Palestina yang terdampak serangan yang tak berperi kemanusiaan itu. Keenam negara sekutu tersebut melakukan banyak hal yang bisa membantu warga Palestina dengan seutuhnya. Misalnya Turki telah mengirim pesawat tempur andalannya dan buatan negara itu sendiri. Bahkan meskipun Turki tengah berduka dilanda bencana, namun Erdogan masih menyisakan beberapa tentaranya untuk diterbangkan membantu para pejuang Palestina. Berikutnya ada Korea Utara. Negara yang dipimpin Kim Jong-un itu memang menjadi langganan dalam mengecam dan melawan keras rezim Zionis. Bahkan si pemimpin Korea Utara ini mengatakan jika salah satu rudalnya diperuntukkan untuk menghancurkan Zionis. Tak berbeda dengan Korea Utara, Rusia juga mengirimkan beberapa senjata seperti tank dan drone canggih pada perlawanan Palestina. Tak hanya itu saja, Rusia juga melatih para pasukan Palestina untuk dapat mengalahkan para tentara Israel. Sementara itu, negara seperti Irak dan Iran juga punya andil besar bagi perlawanan Palestina. Mereka mengirimkan senjata dan bahkan Iran mengirimkan tentara khususnya hingga rudal-rudal canggih untuk Hamas dan para pejuang lainnya yang berada di garda terdepan. Tak heran, Iran merupakan negara yang paling dibenci oleh Israel dikarenakan aksinya yang tak setengah-setengah dalam melatih hingga mempersenjatai para pasukan Palestina. Setelah itu yang terbaru ada Spanyol. Meskipun tak dikabarkan mengirimkan senjata atau pasukan, namun Barcelona melakukan langkah yang luar biasa. Dikenal menjadi partner Israel, kini negara yang berada di Eropa itu telah resmi memutuskan hubungannya dengan Israel karena mereka mengakui jika tindakan Israel pada Palestina sudah merusak kemanusiaan